Halo, dengan saya Adi. Di video ini, teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan elektronik dari merek Sharp. Nah, untuk elektroniknya merek apa aja, simak videonya sampai selesai ya, teman-teman. Elektronik dari merek Sharp ya, teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya yang 50 inch. Ini kita taruh di ruang tamu. Nah, mohon maaf ya, teman-teman, sedikit berantakan ya rumahnya. Nah, ini untuk serinya yang 50 Android TV, ini seri yang 2T strip C 50 BG. Dan untuk seri yang ini teman-teman, itu keluarannya di tahun 2018an ya. Jadi kalau sampai saat ini ya kurang lebih mau jalan 7 tahun ya. Kemudian ini untuk kulkas Sharp ya. Ini juga sama teman-teman, ini saya pakai kulkas Sharp ini udah lama banget, beli dari tahun 2014. Nah, mungkin kalau untuk seri model yang sekarang yang barunya itu di SJ Min 236MG ya. Kalau secara mesin sama, nah cuman bedanya dari tampilannya aja ya. Untuk sampai saat ini sih alhamdulillah nggak ada masalah ya teman-teman. Untuk produk dari merek Sharp ini alhamdulillah masih berfungsi semuanya dengan baik ya teman-teman. Nah kemudian untuk AC ya teman-teman. Nah ini saya pakai AC yang setengah PK teman-teman. Nah ini kalau kita lihat dari outdoornya ya, kita lihat dari luar ya. Oke, saya pasang outdoor pas di pintu masuk ya teman-teman. Karena pipanya nggak panjang. Nah tadinya saya mau pasang AC itu di kamar. Nah karena berhubung pipanya nggak panjang, jadi saya pasang di sini nih teman-teman. Nah saya pasangnya di sini pas di depan pintu masuk ke kamar ya. Nah, ini untuk kamarnya teman-teman. Untuk kamar ini luasnya kurang lebih 2,5 kali 3 meter ya. Untuk ideal banget untuk yang setengah PK, tapi saya pasangnya nggak di kamar. Terus kalau untuk di kamar ini juga sama, ini saya pakai TV Sharp juga teman-teman. Ini yang masih digital aja ya, serinya yang SA5200. Nah ini untuk TV-nya udah lama banget teman-teman, kurang lebih udah jalan 10 tahun ya untuk TV yang ini. Nah ini saya pakai antena nih teman-teman, antena digital. Jadi teman-teman kalau mau beli antena digital, aku saranin teman-teman belinya yang modelnya itu indoor outdoor ya. Karena sebelumnya saya pakai antena dalam yang digital yang indoor itu nggak dapat sinyal karena sinyalnya kurang bagus. Jadi saya pakai yang digitalnya itu yang indoor outdoor ya. Jadi ketika sinyalnya nggak dapat, teman-teman bisa tarik kabel ya, karena ini dapat kabelnya juga lumayan panjang, kurang lebih di 12 meter. Nah untuk AC ini teman-teman yang harus diperhatikan ya, pertama itu yang harus teman-teman perhatikan adalah settingan remote di AC. Nah ini AC nya untuk serinya itu AH-5 VAY ya, yang setengah PK. Nah ini untuk model remote-nya yang seperti ini teman-teman. Yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika misalkan kita menyalakan AC ya, ini udah nyala indikator digitalnya karena mungkin udah lama lampu digitalnya udah mati, nggak masalah ya. Nah, teman-teman harus fokus di remote AC ini. Di sini ini kan untuk temperatur ya, temperatur kedinginannya ya. Nah teman-teman harus perhatikan yang ini yang namanya fan ya. Nah, fan ini teman-teman jangan setting satu begini, karena kalau teman-teman setting fan satu seperti ini, itu pengaruhnya nanti biasanya si kompresornya itu cepat rusak ya, jadi nggak seimbang. Terus sedangkan teman-teman temperaturnya misalkan di 16 gitu ya, si kompresor kerjanya berat tapi nggak seimbang dengan si
fan yang ada di indoor ini ya. Jadi bagusnya itu teman-teman setting fan-nya aja, setting fan-nya 2 ya. Nah, setting fan 2 ini ideal teman-teman. Jadi mau temperaturnya teman-teman mau 18 oke, atau misalkan teman-teman mau setting di 22 atau 23 juga oke. Nah, dingin nggak Bang? Alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini AC ini berfungsi dengan baik, dingin banget ya. Segini saya pasang AC-nya itu nggak di dalam kamar teman-teman. Nah, terus untuk listriknya, untuk listrik alhamdulillah kurang lebih ya, sebulan itu penggunanya di 350.000 teman-teman. Jadi kayak AC ya, sehari itu AC nyalanya kurang lebih hampir 12 jam ya teman-teman. Nah, balik lagi teman-teman ke remote AC ini. Jadi teman-teman yang harus perhatikan adalah yang pertama itu fan ya, untuk fan-nya ya. Terus teman-teman perhatikan ini nih, berarti ini untuk mode dingin ya. Karena kalau kita misalkan pilih mode ini, nah itu beda lagi nanti suhu ruangannya, dia nggak dingin ya. Jadi yang bagus itu segini aja nih teman-teman. Setting fan 2 udah oke. Untuk temperaturnya bebas, mau 22, 23 atau 16 juga terserah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Nah, kemudian mesin cuci. Nah, mesin cuci di rumah pakai apa Bang? Nah, ini saya mesin cuci juga sama teman-teman. Ini saya pakai merek Sharp juga ya. Nah, yang ini. Nah, ini kalau untuk tipenya teman-teman, maaf nih, itu di ES-M855T ya. Jadi kapasitas yang 8,5 kg. Ini sama saya beli di tahun 2018 ya. Nah, sekarang juga lagi berfungsi nih teman-teman, masih nyala. Ini saya lagi proses nyuci ya teman-teman. Ini proses nyuci. Ini saya menggunakan cara yang manual ya teman-teman. Jadi selangnya itu saya pakai manual biasa kayak gini. Nah, teman-teman mungkin bingung ya. Saya juga termasuk. Saya juga kadang-kadang suka bingung. Ada yang misalkan pakai merek Sharp ini, ada yang baru setahun rusak, ada yang 2 tahun rusak. Nah, itu balik lagi tergantung penggunaannya atau listrik di rumah teman-teman stabil apa enggak gitu ya. Ini saya di rumah ini pakai listrik yang 1300 teman-teman. Ini untuk kayak mesin cuci, AC ya, terus kipas angin, masak juga pakai rice cooker. Yaitu kurang lebih sebulan ya untuk bayar listriknya itu di 350-an ya teman-teman. Nah, buat teman-teman gimana nih yang udah pakai merek lain lah contoh ya gitu ya, misalkan awet. Nah, boleh juga ini teman-teman di komen ya di sini. Siapa tahu teman-teman kita yang lagi cari AC jadi bingung dia mau AC yang mana yang bagus gitu ya. Karena kalau untuk bicara dengan harga sekarang kan banyak banget merek-merek brand yang bermunculan. Tapi kalau untuk dari segi awet untuk saat ini sih ya, saya yang beli yang udah pasti-pasti aja ya, dengan harganya nggak terlalu mahal, tapi untuk kualitas AC untuk elektroniknya juga emang puas banget ya teman-teman. Ini kalau taruh di kamar udah pasti jauh lebih dingin ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan fokusnya emang secara dingin ya teman-teman, itu lebih ke kamar ya, lebih ke kamar untuk dinginnya. Nah, kalau untuk kesini emang agak kurang dingin ya, tapi minimal kita nggak terlalu kegerahan. Nah, seharusnya kan kalau misalkan mau lebih dingin lagi, contoh di dapur ini ya teman-teman, itu dipasang tirai lagi, jadi biar hawa dinginnya itu jauh lebih maksimal dinginnya ya. Yang seharusnya sih kalau untuk AC setengah PK itu ditaruhnya di kamar ya, tapi saya
coba taruh sini aja deh, biarin aja gitu ya kan, pengen ngetes juga masih dingin apa enggak, masih bagus apa enggak kira-kira AC-nya. Sekarang udah tahun 2024 ya teman-teman, pakai AC Sharp ini alhamdulillah sampai sekarang itu masih dingin. Oke teman-teman, mungkin dari saya itu aja yang bisa saya berikan informasi buat teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.